Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah mengawali majlis ilmu kita. Mudah-mudahan majlis yang kita hadiri ini akan mengundang rahmat Allah, taufik dan hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, sekitar 2 kali Jumat kita cuti karena saya musafir, itu umrah, dan alhamdulillah selamat balik kemari atas doa dari jemaah, insyaAllah. Terima kasih atas doanya. Nah, apa yang kita nak bahas pada kesempatan berbahagia ini? Ada sebuah hadis yang indah untuk kita pelajari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billah Rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya." Orang yang merasa manisnya iman, orang yang merasa lezatnya iman itu ialah orang yang meridhoi Allah sebagai Tuhannya dan meridhoi Islam sebagai agama dan meridhoi Muhammad sebagai Nabi. Kalau 3 ini kita ada dalam hati, rasa dalam hati, ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, ridho Nabi, ridho Muhammad sebagai Nabi, maka di situ kita menunjukkan telah memiliki kelezatan iman. Cuma saya jelaskan, ridho sini bukan sekadar cakap, ya ridho bukan. Semua orang cakap aku ridho Allah Tuhanku, semua cakap begitu. Tanyalah orang Islam, kau ridho tak Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan kau? Ridho, tapi tak sembahyang, itu tak ridho namanya tu. Bukan ridho begitu. Ridho betul-betul ridho lah. Contoh senang lah. Ridho tak kita dengan anak kita? Ridho, maka kita kena laksanakan tanggungjawab. Ridho tak kita dengan isteri kita? Ridho, berikan nafkah zahir batin, itu ridho. Cakap ridho dengan isteri, tapi isteri kena tengking terus, marah terus, tak kasih dia belanja, itu bukan ridho. Nah, ini kita jelaskan. Nanti pelan-pelan lah. Ada satu amalan yang dari hadis ini juga, hadis riwayat Abu Daud, isinya lebih kurang.
Siapa yang selalu mengamalkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya, dia pagi bangun tidur dia baca, mau tidur pun dia baca, selalu dia baca, maka kata Nabi, persilakanlah nak masuk surga lalu pintu mana pun. Siapa yang rajin membaca bangun tidur selepas baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, setelah baca doa bangun tidur lalu cakap raditu billahi rabba, ya Allah aku ridho engkau sebagai Tuhanku, wabil islam madina, dan aku ridho Islam agama aku, wabi muhammad nabiyya, dan aku ridho Muhammad sebagai Nabi. Baca pagi, nak tidur baca lagi. Maka orang yang macam ini, pertama, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, dia boleh masuk surga dari pintu mana dia akan masuk. Okey. Sekarang kita bahas tentang ridho. Ridho tu apa bendanya? Itu dia. Ini kita kunci dulu. Apa itu ridho? Begini, biar faham pelan-pelan. Seorang anak dituntut supaya minta ridho orang tua. Seorang anak dituntut minta ridho orang tua. Bab hadis Nabi mengatakan ridho Allah fi ridho walidain wa sukhtillah fi sukhti walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Okey. Saya nak ajukan soalan. Seorang anak mesti kena minta ridho orang tua. Anak yang minta ridho ni, kita ni anak minta ridho mak bapak. Kita yang minta ridho mak bapak. Pernah tak kita kecewakan mak bapak? Pernah. Pernah tak melawan dengan mak bapak? Pernah. Pernah tak sakitkan hati mak bapak? Pernah. Pernah tak melawan perintah mak bapak? Pernah. Oleh karena pernah menyakitkan hati mak bapak lah, oleh karena pernah melawan mak bapak lah, karena pernah membantah mak bapak lah, untuk itulah dia minta ridho orang tua. Selesai masalah. Bukan berarti anak yang minta ridho tu anak paling baik, anak tak pernah menengking, anak tak pernah melawan. Bukan. Seorang isteri dituntut minta ridho suami. Apakah isteri yang minta ridho itu tak pernah melawan suami? Pernah. Apakah isteri yang minta ridho itu tak pernah bantah kata suami? Pernah. Apakah isteri yang minta ridho suami itu tak pernah kecewakan hati suami? Pernah. Oleh karena pernahlah dia bersalah, pernah mengecewakan, untuk itu dia minta ridho. Kalau dah ridho selesai masalah. Sama sekali. Kita minta ridho Allah bukan berarti kita tak pernah berdosa pada Allah. Pernah. Kita minta ridho Allah bukan berarti kita tak pernah membantah perintah Allah. Pernah. Kita minta ridho Allah bukan berarti tak pernah maksiat. Pernah. Untuk itu kita minta ridho Allah. Selesai masalah. Jadi ridho Allah ini adalah penyelesaian masalah. Kalau Allah dah ridho, apa masalah sekarang? Surga masuk, kubur lapang, soalan kubur terjawab, meninggal husnul khatimah. Kenapa? Karena Allah ridho. Allah ridho. Nah, itu satu. Jadi orang yang minta ridho Allah bukan berarti orang tu dah baik sangat, dia pernah salah, dia pernah berdosa dulu. Nah, satu.
Yang kedua tentang ridha. Terkadang ni kita minta ridha mak bapak ni. Saya urut satu-satu, ridha mak bapak dulu. Kadang mak kita, bapak kita perintahkan kita waktu kita masih bujang-bujang, muda-muda, kita nak duduk, balik sekolah nak rehat. Kadang kawan ajak main, itu jam pula mak suruh kita pergi pasar. Kadang hati ni, alamak, mak orang senang. Kadang perintah orang tua tu hati kita kecewa, tapi kena nakkan ridha orang tua, jangan sampai durhaka pada mak bapak, kita buat itu ridha. Kadang kita nak tidur malam-malam, tiba-tiba bapak bangunkan, bangun kau pergi pasar kejap beli kopi, bapak ngantuk dah boleh tidur lah. Beli kopi kejap, kita penat-penat kerja, dah suruh ke pasar pula. Tapi takut dianggap anak durhaka, kerana kita minta ridha orang tua, kita pergi juga. Itulah namanya mencari keridhaan. Sama. Kadang perintah suami, hati isteri tak suka. Kadang suami kena tengking, perintah suami sambil nengking, tapi isteri takut disebut isteri durhaka. Isteri nak cari ridha suami, dia buat juga. Kadang dia nak tidur, penat, dah nyuci banyak, tiba-tiba suami malam juga buat, kau buat migi sekejap, abang lapar. Kawan ngantuk ni, satu hari nyuci, lift pula rosak, duduk kat lantai 14, saya jangan naik tangga. Tentang suami juga, kau bukan migi kan, sekejap, abang lapar, rebut sekejap, migi. Penat, tapi nak dapatkan ridha suami kena buat. Jemaah, sama. Kadang apa yang Allah perintahkan itu kita kadang berat lakukan, tapi kerana nakkan ridha Allah, kita buat. Nakkan ridha Allah, kita buat. Jadi ridha itu, walaupun kadang-kadang, contohnya pergi haji sekarang atau umrah, bukan tak berat haji sekarang. Saya baru balik, sekarang lagi renovate banyak di mana, Madinah lagi sejuk. Bukan sa'i itu, bukan tak sekarang payah tu. Saya lupa tahun berapa. Itu pernah dapat maktab, itu jam saya dengan Firdaus Travel, dapat maktab di luar Mina Jadid. Bayangkan, terowongan tu, muazzin itu di luar lagi, di atas terowongan laju dah jauh lagi. Berapa jauh? Saya 16 kilo menuju Jamarat, pergi balik 32 kilo. Saya disuruh jalan ke lampu merah, aku berat, tapi kena dapatkan ridha Allah, 32 kilo pergi balik buat. Kenapa? Nak ridha Allah tu. Nah, sebenarnya saya selalu katakan Allah ni maha baik. Coba perhatikan, saya selalu katakan, Ustaz, apa step untuk mendapatkan ridha Allah yang simple, Ustaz? Sebenarnya kita ni yang mempersulit agama. Agama itu mudah, saya katakan. Mengamalkan agama mudah. Yang mempersulit itu kita. Contoh apa? Ketika Allah beri kita nikmat, apa yang Allah minta? Satu aja, syukuri, selesai. Apa lagi? Apa yang Allah minta? Cuma satu, syukuri. Kalau kita gunakan akal sehat tadi, dari kita lahir ke dunia sampai kita tinggalkan dunia ini. Sekarang kita sedang menikmati dunia. Selagi berada di dunia, tak putus nikmat Allah kita terima. Andai kata kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, sudah berapa banyak kita terima, maka Allah jelaskan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya engkau takkan mampu menghitungnya.
Dan Allah pun tak suruh kita menghitung. Banyak nikmat Allah telah berikan pada kita. Apa yang Allah minta? Syukuri. Selesai masalah, cuma syukuri aja itu. Tentu syukur dalam arti kata yang sempurna. Dan ketika kita bersyukur, Allah janji lagi itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku beri, nanti aku tambah nikmat itu. Tengok, siapa cakap syukur itu gratis? Siapa cakap syukur free? Tak. Semakin pandai bersyukur, semakin banyak nikmat yang datang. Nah, ketika Allah beri nikmat, kita bersyukur pada Allah, maka ridha Allah akan turun. Tapi kalau Allah beri nikmat, dengan nikmat yang Allah beri kita bermaksiat, yang dapat apa? Murka Allah, bukan ridha Allah. Subhanallah misalnya. Jadi ketika Allah berikan nikmat, syukuri. Yang kedua, bila Allah berikan kita musibah, bagaimana? Sabar, selesai. Jadi begini, saya jelaskan. Ketika Allah uji kita dengan musibah, katakanlah sakit atau yang musibah lah dikatakan. Sebenarnya Allah sedang menawarkan pahala yang banyak pada kita. Ni pahala banyak aku kasih kau. Cara macam mana dengan musibah ini? Terserah. Kau nak ambil tak pahala yang banyak ni. Kalau kau nak pahala yang banyak ni, tugas kau sabar. Tapi kalau kau tak nak pahala, gasah kau lah. Kau nak mengeluh ke kau punya pasal. Tapi mengeluh bukan menyelesaikan masalah. Maka orang beriman, kata Nabi, ya, ajaib betul. Kenapa? Karena mendapat nikmat dia bersyukur, ketika diuji dengan musibah dia bersabar. Kenapa? Karena dia tahu ada pahala yang Allah siapkan. Jadi happy dia. Tapi dapat musibah dia mengeluh ada. Dan saya ingin jelaskan lagi. Mana mungkin Allah menimpakan musibah, mana mungkin Allah memberikan kita ujian di luar kemampuan kita. Tidak mungkin itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberatkan kamu kecuali batas kemampuanmu. Jadi setiap ujian yang Allah berikan pada kita, pasti kita mampu menghadapinya. Makanya ada doa, ya, para ulama terdahulu dia selalu minta apa? Bukan hindarkan aku dari ujian, bukan. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menempuh ujian hidup. Yang diminta kekuatan. Kalau kita tidak, ya Allah, hindarkan aku dari musibah. Ada ulama minta, ya Allah, kuatkan aku. Kenapa? Karena dia tahu dalam menghadapi musibah ada pahala yang Allah siapkan. Kedua, ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diberi musibah dia bersabar. Nah, ketika beribadah dia ikhlas. Ketika dia ikhlas, maka dia dapat ridha Allah. Jangan lupa. Makhluk yang paling tidak suka kita buat ibadah itu iblis. Dan itu banyak kena. Saya kasih contoh. Ada orang pergi umrah, ada orang pergi haji. Haji atau umrah atau sedekah itu ibadah. Baca Quran ibadah. Hati-hati kalau terselip di hati ini riya, pamer, baca Quran ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibadah itu. Tapi kalau dia pamer, dia riya, ujub, nak tunjukkan bahawa dia pandai mengaji, dia tidak jadi ibadah, tapi jadi haram jadah nanti. Hati-hati.
maka disebut dia sedang bermaksiat dalam ibadah. Orang awam dia tengok, oi baguslah baca Quran. Orang puji tak masalah. Yang berbahaya dia minta gila puji. Bismillahirrahmanirrahim. Hati mulai tengok siapa baca Quran ni. Jangan. Sama. Pergi umrah itu ibadah. Tapi kalau muncul rasa riak di hati ini, rasa ujub, hati-hati. Dia bukan sedang beribadah, tapi sedang bermaksiat dalam ibadah. Bersedekah pun begitu juga. Kalau riak dia, pamer dia, nunjuk-nunjukkan ibadahnya dia. Itu akulah tolong dulu, itu masjid akulah yang bangun, itu akulah, aku. Hati-hati. Saya selalu menyampaikan, terutama kita, ya, saya selalu sampaikan, terutama kita yang mulai belajar, mulai faham. Anak yatim satu contoh. Kita beri anak yatim $10. Ingat, andai kata anak yatim tak sebut terima kasih, jangan marah. Jangan marah. Andai katalah anak yatim dikasih $10 langsung pergi je dia. Kita jangan bersungut. Kadang kita ni mudah sangat bersungut. Apa punya budak, tak ada otak, dah kasih duit tak terima kasih pun. Apa kata Allah? Jangan mengungkit-ungkit pemberian itu. Wala tubtilu shadaqatikum. Jangan. Dah kasih sudah, dia tak terima kasih, tak masalah. Kenapa tak masalah? Buka Quran surah Al-Baqarah 261. Nanti baru kita faham. Kalau kita dah tahu ayat ini, kita tak perlu terima kasih anak yatim, kita tak perlu terima kasih orang miskin, tak perlu. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang bersedekah, ia membelanjakan di jalan Allah, bagaikan menanam sebutir benih menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan 100. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah berhak melipat gandakan berapa yang dia mau. Contohnya apa? Kita kasih anak yatim $10. Berapa anak yatim dapat $10? Berapa kita dapat? Tengoklah Quran tadi. Tanam 1 jadi 7, setiap satu jadi 100. $10 kali 7 berapa? 70. Kali 100, 7,000. Kita kasih anak yatim $10, Allah kasih kita $7,000 lah. Itu kata Quran. Siapa terima kasih sekarang? Kita kan anak yatim, kita yang terima kasih. Terima kasih kasih kau $10,000, kasih kau $10, tapi Allah kasih aku $7,000. Macam tak perlu terima kasih dia. Terima kasih Allah. Itu satu. Yang kedua, ingat, saya sampaikan, ingat betul-betul, anak yatim itu masih kecil, dia belum boleh bekerja, tapi dia punya rezeki Allah tentukan. Sekarang macam mana cara menyampaikan rezeki dia? Itulah Allah pinjam tangan-tangan kita untuk sampaikan rezeki dia. Allah pinjam tangan kita. Mestinya kita bersyukur. Kenapa? Kerana Allah pakai tangan kita untuk menyampaikan rezeki anak yatim. Buat apa kita bangga di situ? Itulah orang yang dapatkan ridha Allah. Ketika dia beribadah, dia ikhlas, maka ridha Allah turun. Ketika dia terlanjur bermaksiat, terlanjur berdosa, manusia pasti punya kelemahan, ya. Apa kata Nabi? Kulun nas khata' khairul khata' taubat. Semua orang itu pernah bersalah. Sebaik-baik orang bersalah dia berdosa. Sebaik-baik orang bersalah dia insaf, dia bertaubat akan kesalahannya. Nah, ketika kita bersalah, ketika kita bermaksiat, bagaimana mendapatkan ridha Allah? Taubat, istighfar. Dan saya selalu sampaikan jemaah, cuba fikir baik-baik.
Kita bersalah, ya. Bermaksiat, betul. Sekarang kita minta ampun kepada Allah. Ya, ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahanku. Aku bertaubat padamu, ya Allah. Nah, masalahnya apa? Kalau Allah tidak ampunkan kita, ini selalu saya sampaikan. Sekarang kita taubat pada Allah, kita minta ampun pada Allah. Kalau Allah tak ampunkan kita, yang happy setan, iblis happy betul. Kenapa? Karena kita jadi kawannya di akhirat nanti. Sedangkan Rasulullah sedih kalau kita tidak diampunkan. Mana mungkin Allah ingin membahagiakan iblis, membuat Rasulullah sedih? Tidak. Oleh karena itu, ketika kita bertaubat, ketika kita minta ampun, Allah akan ampunkan. Kenapa? Karena Allah tak mau Rasulullah kecewa, Allah tak mau Rasul sedih. Tuh. Jamaah berbahagia. Jadi itu, untuk mendapatkan ridha Allah, ketika dapat nikmat kita bersyukur, dapat musibah kita bersabar, ketika kita beribadah kita ikhlas, ketika kita berdosa kita bertaubat. Itulah untuk mendapatkan ridha Allah. Sekarang bagaimana dengan Islam? Ridha tak kita jadi orang Islam? Ridha. Bayangkan jamaah berbahagia, saya selalu sampaikan, anak Nabi ada yang tak Islam. Anak Nabi Nuh tak Islam, bapaknya Nabi itu, tapi anaknya tidak Islam. Anak Nabi tidak Islam. Ada bapak Nabi tidak Islam, bapak Nabi Ibrahim. Anak jadi Nabi, bapak dia tengok perangai itu musyrik. Isteri Nabi Lut tidak Islam. Paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab tidak Islam. Tengok, bayangkan. Orang dekat dengan Nabi pun, keluarga Nabi pun, kalau hidayah Allah tak kasih, tidak Islam. Kita siapa? Saudara Nabi bukan, keturunan Nabi bukan, 100% Islam. Bayangkan. Kenapa tak ridha kita? Islam agama pilihan. Dan beruntunglah jadi orang Islam. Inna dina indallah Islam. Tidak ada agama yang kuridhoi kata Allah kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madinan falyaqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, agamanya ditolak. Jadi ketika kita ridho Islam sebagai agama, maka kita laksanakan perintah Islam, terutama tiang agama solat. Kalau ada orang mengatakan aku ridho Islam sebagai agama tapi tak solat, bohong betul itu. Sekarang kan manusia aneh, ajaib. Handphone tinggal dia risau, solat tinggal dia tak risau. Banyak handphone tinggal, risau dia, tak tenang. Kerja gelisah, nak balik aja jemput handphone. Handphone tinggal, dak dikduk jantung. Apalagi kalau tahu isteri buka, lagi kacau nanti ni. Handphone tinggal, risau, gelisah. Solat tinggal, tak risau pun. Kenapa? Karena handphone dianggap keperluan, solat tak dianggap keperluan. Itu masalahnya. Nah, jadi kalau memang kita ridho Islam sebagai agama, lakukan apa yang Islam perintahkan, buat. Apa yang dilarang, tinggalkan. Selesai masalah. Tak ada yang susah di situ. Yang terakhir, aku ridho Muhammad sebagai Nabi. Artinya apa? Kita mengakui Rasul sebagai penutup sekalian Nabi, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah. Kita berusaha sedaya mungkin untuk mengikuti ajarannya, memperbanyak salawat kepadanya. Nah, mudah-mudahan dengan selalu menyebutkan raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammad nabiyya, insyaallah Allah akan ridha pada kita, Islam ridha pada kita, Rasulullah ridha pada kita, dan kita sudah ridha semua. InsyaAllah, kata Nabi,
kau masuklah di surga manapun, pintu surga manapun terbuka. Terbuka pintu surga. Jadi kan, jadikanlah amalan ini amalan harian. Nak tidur baca raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya. Ada yang menambah wa rasulah, boleh, tak masalah. Ketika kita menuntut ridha Allah, Allah akan ridha kepada kita nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya.